Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, The Wangkong Channel dimanapun Anda berada, in the world, in the sky, in the Wangkong, in the room. Dan ya tentu, nah kali ini juga kita akan ada opini ya. Nah insya Allah untuk opini saya akan ngobrol berdua dengan teman saya ini yang satu ini, Kang Doni Raja. Wah. Doni Raja, keren. Doni Raja. Nah ini mah ngawalan banyak. Jadi Kang Doni ini nanti teman saya ngobrol terkait apa saja isu-isu atau berita-berita yang mungkin lagi viral di Subang khususnya ya, tapi bisa juga nasional. Kita akan beropini. Jadi ini mah seperti ngobrol di warung kopi lah. Jadi semua orang berpendapat. Kita memang bukan ahlinya, tidak expert, tetapi semua orang berhak berpendapat, gitu kan. Nanti teman-teman juga bisa boleh berpendapat di kolom komentar. Ya, mungkin Kumaha nih? agak luas nih. Agak luas. Kang Erik menghubungi kita bikin seperti podcast mungkin ya, yang sekarang ini lagi Podcast mah keren teuing. Keren Yang ngobrol, ngawang, ngobrol, bari nongkrong, bari ngopi. Bari ngopi. Bari kopi sedikit deui. Kagetnya siapa saya? Saya kan bukan apa-apa. Anda belum tahu dia? Apa ya? Berubah. Penyuka olahraga sepeda, penyuka ayam aduan, ayam Asik. Bangkok. Ayam. Nih, oke Kang. Jadi kita akan ngobrol dengan Kang Doni Raja ya. Jadi ngobrol terkait berita-berita. Nah, isu pertama mungkin kita akan bahas yang lagi saya juga ngambil dari beberapa media online ya. Terkait tiap tahun ya, Kang Doni, kenaikan upah. Oh iya. Nah, jadi ini menjadi masalah klasik yang terjadi dari tahun ke tahun dan tidak pernah ada ujungnya. Setiap mau pergantian tahun setiap ada pergantian tahun. Karena mungkin rancangan anggaran kenaikan upah tersebut lagi dikelola. Jadi teman-teman yang buruh mungkin wajar mengungkapkan pendapat, menuntut haknya. Nah. Di masa-masa time-nya emang pas sekarang. Nah, yang jadi masalah, jadi setiap tahun itu antara pengusaha, pemerintah dengan buruh itu circle-nya itu terjadi dan selalu ramai gitu. Ada demo buruh lah gitu kan, sampai ya bahkan terjadi apa ya? Ya banyak demo, tentu banyak hal-hal yang kadang di jalanan juga mengganggu aktivitas. Tapi ini tidak pernah terselesaikan. Yang ada setiap tahun ya seperti itu gitu kan. Mungkin diakibatkan kalau sepertinya di satu perusahaan itu ada aliansi buruh atau posisinya di situ ada serikat buruhnya, ada miskomunikasi dengan pejabat publik yang berkompeten mengurusi tentang masalah buruh ini, tentang kenaikan gaji. Harusnya silaturahmi ini tetap dijaga. Jadi tidak ada perlu demo-demo, tapi aspirasi dari buruh ini tersampaikan ke pemerintah, akhirnya tidak terulangi lagi. Kalau menurut saya sih gitu, Om Erik. Nah, ya memang banyak faktor kalau menurut saya. Kalau menurut saya ada beberapa hal yang perlu direview lagi terkait kenaikan upah. Masalahnya juga yang jadi masalah kan dengan alasan pengusaha juga bebannya semakin berat ketika UMK naik, tentu apalagi di masa pandemi ini gitu kan, dia nyari upah sekecil mungkin. Tapi teman-teman dari buruh juga punya alasan tersendiri. Yang jadi permasalahan juga pada akhirnya ini kalau menurut saya pribadi kuncinya dari pemerintahan gitu. Bagaimana pemerintahan memberikan solusi yang benar-benar ini udah terjadi bertahun-tahun. Jadi bukan lagi masalah ya udah kita mau review, tapi jadi kejadian nih yang pada akhirnya kan investor kabur untuk karyawan anggar gaji desa gitu. Baik. Oke, itu isu pertama yang kita bahas. Kalau teman-teman punya pendapat lain, mangga. Oke, Kang Raja, sekarang isu kedua nih. Isu kedua
ada beberapa nih ya. Isu kedua ada ya? Ada Dibahas. beberapa. Naon? Secara nasionalnya saya pantau di Twitter itu tentang kinerja Polri. Kinerja Polri. Permen. Permendikbud. Permendikbud juga udah lumayan rame ya dibicarakan. Terus untuk skala Subang. Skala Subang itu satu mungkin di urutan pertama itu kasus pembunuhan yang tidak terungkap. Oh iya, kasus pembunuhan Kasus jaga. pembunuhan di Terus tingkat keamanannya akhir-akhir ini merajalela kembali tentang begal. oh begal. Kemarin jam 2 malam informasinya malah masih tetangga dengan saya di gedung 1 sana. Betul. Seorang kakek dibegal, motornya diambil malah sampai ada luka di tangan. Kabarnya sih gitu. Terus yang lagi viral juga kita mahasiswa diserang ku netizen lobaan. Oh iya. Mungkin ada tempat ya. Oh iya. Dengan Kang Haji Deddy Mulyadi. Kang Haji Deddy Mulyadi, emang Kang Haji ini lumayan luar biasa kepedulian tentang lingkungan, mengurusi masalah sampah, mengurusi tentang fakir miskin, ketimpangan sosial di masyarakat. Ya mungkin si mahasiswa ini tujuannya baik, ingin menyampaikan pendapat. Nah, berarti gini nih, ini isu mana hal yang diangkat ya? Mahasiswa tadi. Oke. Mahasiswa. Kang Doni pengen ngangkat terkait mahasiswa yang mengkritisi anggota DPR RI ya dari Dapil Purwakarta, Bekasi dan juga Karawang, Kang Haji Deddy Mulyadi yang semua orang juga udah kenal ya. Beliau orang yang luar biasa ya. Nah, kemarin sedikit ada rame ya ketika ada seorang mahasiswa mengkritisi langsung terkait tupoksi beliau pas lagi bersih-bersih sampahnya pada masalahnya. saat lagi bersih-bersih Padahal sampah. kan kalau bersih-bersih sampah mah itu kan kebaikan. Betul. Kita juga harus sadar lingkungan. Apalagi Kang Erik ini duta lingkungan loh. Mpret. Banyak tergabung di komunitas-komunitas. Duta apokalips langsung. Duta lingkungan ini. Ya bagus sih, sepertinya membersihkan sampah, lebih peduli, apalagi kan Kang Deddy itu pejabat publik ya, harus memberi contoh, dia membawa pasukan, membawa sapu. Karena Kang Deddy itu membawa tim, membawa kamera itu bukannya mau ria, beliau itu memberi contoh, gitu ya Pak. Gitu. Memberi contoh bro, jangan seudon mulu, memberi contoh. Ya. Dan mahasiswa ini mungkin sisi baiknya ini bagus, cuma timingnya nggak tepat ke bebersih, ditegur, disalahkan istilahnya, ditanya tentang kewenangan ya jelas. Emosi. Tapi ketika mungkin ada nanti seperti Kang Deddy lagi santai, lewat kalau dia kan mungkin ke sekprinya sopan. Terus mahasiswa yang dengar dari HMI ini datang ke kediaman Kang Deddy, langsung menanyakan lebih ke etika lebih ke etika ya. Pantas saja Kang Deddy terlihat agak marah gitu ya, karena mungkin kalau saya juga di posisi Kang Deddy, saya juga marah, cuman endingnya jadi kasihan ke mahasiswa ya diserang netizen banyakan kan gitu. Betul. Mungkin tugasnya baik, dia juga kan lagi belajar istilahnya ya, kan lagi belajar. Betul. Mungkin tidak ada mahasiswa juga ada keinginan untuk membangun, kan harus ada di arus. Ya memang mahasiswa memang harus seperti itu. Harus di arus publik. Ya sebenarnya sih kalau melihat dari dua sisi kita juga harus objektif ya. Kalau kita melihat dari sisi anak muda sebagai mahasiswa, ya sebenarnya sah-sah saja. Apalagi dia seorang mahasiswa, anak muda mah kita maju heula we, urusan bener salah bisa dibenerkeun gitu kan. Nah, ya istilah gitu. Walaupun tentu itu juga tidak baik, tapi minimal ya itu satu perbedaan. Nah, ini yang harus dewasa. Kita juga nggak boleh dalam arti kata menjustifikasi seseorang karena kita ketika ada dua orang konflik nih, kita menjustifikasi seseorang bukan berdasarkan karena substansinya, tetapi karena kesukaan. Karena orang nggak suka ya ka jelema ieu, orang pro ka ieu, akhirnya kita membabi buta menyerang lawannya walaupun posisinya seperti apa. Itu lebih ke substansi. Jadi saya juga ingat petua guru ngaji saya waktu kecil. Ira ngaji emang. Jadi karek sampai sod bang. Jadi kalau sepertinya orang yang bertengkar, orang bertengkar nih. Yang satu sebenarnya benar, yang satu salah. Nah, bertengkarlah mereka, berebut paham antara salah dan benar. Ini merasa benar walaupun salah, ini merasa benar walaupun emang benar. Tapi ketika sudah beradu dalam konteks nu disebutna dalam tanda kutip bahasa Sundana pasea, itu dua-duanya disalah. Ketika dua-duanya beradu itu dalam pertempuran itu nafsu yang berkuasa masalahnya. Jadi ketika salah dan benar itu dibawa ke alur
jalan penyelesaian yang tidak benar, itu dua-duanya akan menjadi salah. Oke, poin ketiga nih. Isu ketiga permen. Nasional dulu, nasional. Permendikbudnya. Ada Prasa di sana. Nah, ini lebih seksi lagi nih. Ada beberapa aktivis termasuk menteri juga yang terkait pelecehan seksual. Ada 21 poin kalau nggak salah. Tolong diluruskan. Kebanyakan di sana ada mengatakan tanpa seizin korban. Nah, misalkan yang namanya pelecehan, tentu saya sepakat ya. Yang namanya pelecehan atau tindakan kekerasan itu pemaksaan. Misalkan mohon maaf, memegang bokong seseorang dengan paksa, itu bisa terjadi pelecehan seksual. Atau misalkan maling-maling gitu kan, atau memegang mohon maaf dada perempuan misalkan, atau mencium tanpa izin dan orang itu, atau melakukan yang verbal, kata-kata jorok, atau itu jelas. Sehingga orang-orang yang merasa itu tidak nyaman. Tetapi ketika misalkan suka sama suka, kan, itu memang bukan pelecehan, tidak ada. Tapi yang jadi permasalahan ini di lingkungan akademisi gitu. Jadi di lingkungan di mana kalau menurut saya, kalau di pekerjaan oke, udah faktor dewasa ya. Di pekerjaan bagi saya haknya udah dewasa gitu. Dia udah tahu mana buruk dan salah, dan perusahaan itu tidak terlalu mengatur hal itu. Tapi ini akademisi. Nah, akademisi ini orang yang memang orang calon-calon generasi-generasi penerus bangsa. Artinya pendidikan itu bukan hanya sekedar pendidikan yang sifatnya ilmiah, bukan ilmiah, maksudnya bukan hanya sifatnya akademisi pengetahuan, tetapi kan akhlak di sana harus dijaga. Nah, kalau seandainya Prasa ini memang secara ini sih diperlihatkan bahwa memang Prasa ini ya boleh-boleh saja gitu, ketika orang misalkan dosen gitu kan. Yang jadi masalah ketika misalkan ada perempuan, mohon maaf ya, ada mahasiswi yang ingin nilai besar, dia nempel ke dosennya, melakukan hal-hal yang itu suka sama suka, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Sementara yang lain tidak berani untuk mengungkap, tidak berani karena bagi dia, masa gua harus mendapatkan nilai besar menggadaikan kehormatan dia sendiri, kan nggak mungkin. Nah, sampai di sana. Tapi yang ditekankan di sini kan lebih ke kekerasannya, betul. Kita sepakati bahwa kekerasan dan pelecehan seksual itu adalah sesuatu yang dipaksakan dan tidak boleh. Beda halnya suka sama suka. Tapi lihat lagi, ini di zona akademisi. Kalau di zona perusahaan, pegawai yang udah dewasa, ya silakan gitu kan. Nah, menurut Kang Doni Raja gimana? Terang ya, untuk Permendikbud ini, karena emang mungkin kompetensi saya atau keilmuan saya juga terbatas, sampai mungkin ketika saya beropini takutnya substansinya nanti tidak kena. Jadi mau beropini. Jadi posisinya saya juga lagi memperhatikan itu Permendikbud siapa yang seolah-olah sedang menyerangnya atau mengkritisi tentang Permendikbud ini, atau siapa saja yang sedang mengklarifikasi apa yang dikritik oleh masyarakat kan. Di Twitter itu rame emang Permendikbud itu. Terus isu selanjutnya nggak sih, mudah-mudahan jangan terbaik. Selanjutnya akhir-akhir ini masyarakat Subang ini emang mungkin karena emang cek bahasa keren nama, kita udah masuk ke teknologi 4.0 4.0 ya. Jadi era digitalisasi ya posisinya. Jadi akhirnya masyarakat ningali naon wae dituangkeun di media sosial. Yang akhirnya kadang-kadang terjadi gesekan-gesekan di masyarakat. Otomatis kadang-kadang ada cara, mungkin mereka tuh punyanya hanya handphone ya. Dan handphone bisa ngupload ke Facebook, ke Instagram, ke Twitter gitu ya. Contoh mungkin kemarin ada tentang masalah jalan jelek ya. Jalan jelek rame. Rame. Sebenarnya banyak jalan-jalan jelek. Cuman ketika banyak yang memposting mungkin ya, karena emang mungkin pengguna jalan, mereka tuh pengguna jalan yang sering kesusahan melewati berangkat kerja, berangkat antar sekolah anak atau berangkat sekolah ya ke situ. Akhirnya kan dipoto, diviralkan kan. Viralkan dia. Itu kritik cara mereka. Cara mereka. Ini tuh opini cara mereka. Ya kalau menurut saya bagusnya nanti yang mudah-mudahan aja ya yang di dekat sini juga terjalin komunikasi, karena kan jalur yang ini penghubung dua kecamatan ini kan ini udah lama, tidak mungkinlah pemerintah tidak memikirkan. Cuman mungkin waktunya yang belum tepat, dan si pengguna jalan ini mungkin
Aral lah, kesel. Foto we kurang cenah. Berarti masalahnya lebih ke komunikasi. Ke komunikasi. Betul. Tetapi memang sebagai pejabat publik atau misalkan di tatanan pemerintah atau misalkan public figure siapapun, kita harus menyadari memang sekarang era digital, ya. Artinya sampai anu jalan mah nu di Pamanukan kalau nggak salah ya. Mereka tuh udunan 1000 ewang masyarakat karena sudah lama tidak diperhatikan. Betul. Akses jalannya rusak. Mereka tuh, nah sebenarnya sih kita setiap momen, setiap kejadian kalau menurut saya lebih ke cekang dedi teh, jangan banyak bicara tapi kita bikin action. betul. Apa solusinya? Kita solusinya sepertinya kamarinya banjir Pantura kan langganan ya. Langganan, itu isu penting. Pembangunan objek wisata di Tonggo yang dikhawatirkan merusak resapan air akibatnya Pantura kakeum deui. Itu kan penting, nanti kita bahas. Artinya gini, Pantura banjir, Pamanukan, Legon Kulon, kecamatan-kecamatan yang terlewati sungai meluap, akhirnya debit air yang tidak tertahan akhirnya kekeumnya. Jika di Sintang, Kalimantan itu kan sampai sekarang belum surut katanya. Cuman kan orang tuh, kita tuh hanya bisa membagikan gambar banjir kali itu. Uyo anu kerti lelep kieu, aya anu keur evakuasi kieu kan gitu kan. Terus apa yang bisa kita lakukan? Nyumbang sarimi. Nah, lebih baik kan gitu. Model kemarin saya sama anak-anak kopi dari Kalijati dan Purwadadi itu kita ngumpul malamnya sambil ngopi bareng. Ini saudara kita di Pamanukan lagi ada duka, rumah mereka tergenang. Bagaimana solusinya? Ya udah kita bikin ini aja katanya, sumbangan kan gitu kan. Nah, lebih baik ke action aja. Anak muda itu action aja dulu. Jadi posisinya apa solusinya yang bisa kita bantu? Balik ke tadi ya. Tadi kan ngebahasnya tentang fenomena media sosial. Betul. Sepakat saya dengan Kang Raja ya, Kang Doni Raja. Memang media sosial ini dampaknya luar biasa ya. Skalanya bisa nasional bahkan internasional. Nah, kita harus paham hal itu. Jadi mencari tong baperan gitu kan. Memang ada undang-undang ITE, tapi tentu ini kan media berisik. Sebenarnya fungsi berisik itu harusnya fungsi DPR ya, DPRD. Harus berisik nih. Tapi kita juga harus fair. Ketika DPRD kita juga misalkan tidak berisik, kalau yang sasaran utamanya kan eksekutif, pemilik kebijakan itu eksekutif bagaimanapun. Jangan nyerang DPR terus, ke pemilik kebijakannya eksekutif. Alasannya begini, mungkin orang, ya kan kita sudah ada wakilnya, sekarang eksekutif sendiri dipilih langsung oleh rakyat. Dia juga, kita berhak dong mengkritisi, karena bagaimanapun sistem kita itu presidensial dan parlementer, ya. Artinya kuat sekali kekuatan presiden kita di sini ataupun pemimpin kita ini termasuk bupati. Kita bisa mengkritik secara langsung. Nah, ini media sosial salah satu bagiannya. Kritik yang penting tidak melanggar undang-undang ITE, tidak menyebutkan nama dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau anggota DPRD ya juga sama. Kalau tidak berisik, ya tugasnya apa gitu kan? Tugasnya berisik gitu kan. Gandeng gitu, ngomong terus Kak. Bagaimana sih mengkritisi pemerintahan gitu. Emang tugas kita dibayar oleh itu. Nah, balik lagi ke tadi isu yang terakhir mungkin ya. Jadi mungkin ada yang viral jalan rame gitu kan, itu sebenarnya hal yang wajar di era sekarang. Fenomena sosial. Apalagi sekarang di media sosial. Sekarang kan memang, kalau dulu juga sama kan, dulu kan bingung, paling lewat berita, lewat radio, TV ayah kan, yang mungkin lewat sensor. Nah, tapi kan media sosial mah yang kumaha aing HP. Oke. Kalau mau komen atau beda pendapat silahkan, itu hak masing-masing. Anggaplah kita ngobrol di warung kopi ya. Walaupun kita tidak expert, kita tidak memang di bidangnya, tetapi siapapun berhak berkomentar gitu kan. Kebebasan berpendapat. Kita kan hanya berpendapat. Kecuali kita pemilik kebijakan melakukan kebijakan baru kalau salah dikritisi. Lah berpendapat tidak. Intinya kita tidak menyalahkan satu. Ketika ada fenomena yang lagi viral, betul, kita mungkin lebih memikirkan, mengobrolkan bagaimana solusi dan memberi pencerahan. Berpendapat. Minimal pendapat dari kita itu kan bisa menambah informasi, betul, kepada publik gitu. Oke, terima kasih teman-teman channel The Wangkong dimanapun Anda berada, in the world, in the sky, in the Wangkong. Jangan lupa tentu harus belanja ke warung tetangga. Ada. Kalau pengen lagu belanja ke warung tetangga ada di channel The Wangkong. Tetap cinta Indonesia dengan cara kita. Cara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.